Langkah awal, Bang Gatan adalah seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan kuliah dan memutuskan untuk mencoba peruntungannya di Jakarta. Dengan modal yang tidak seberapa, dia membuka usaha kecil-kecilan menjual makanan ringan. Untuk menghemat biaya, dia memilih untuk tinggal di sebuah kos di Jakarta Barat yang terjangkau. Kamar kos yang disewanya cukup sederhana, terdiri dari tempat tidur, meja belajar, dan kamar mandi kecil. Meskipun lokasinya tidak terlalu strategis, Bang Gatan merasa optimis dan bersemangat untuk memulai bisnisnya. Dia membayangkan betapa enaknya jika usaha kecilnya bisa berkembang dan memberinya kehidupan yang lebih baik. Pada bulan pertama, semuanya berjalan normal. Bang Gatan menikmati rutinitasnya, mempersiapkan makanan ringan setiap pagi, dan menjajakan barang dagangannya di sekitar kampus. Dia merasa senang bisa mandiri dan tidak bergantung pada orang tuanya. Namun, kesenangan itu tidak berlangsung lama. Memasuki bulan kedua, suasana di kos mulai berubah. Hal pertama yang dirasakannya adalah kehadiran yang aneh di dalam kamarnya. Suatu malam, saat dia sedang mengerjakan tugas kuliah, tiba-tiba stop kontak di dekatnya mati. Bang Gatan mengira mungkin ada masalah dengan listrik, tetapi saat dia mencoba memindahkan colokan ke stop kontak lain, semuanya berfungsi normal. Kejadian aneh lainnya muncul saat ia hendak pergi ke kamar mandi. Saat dia meninggalkan laptopnya, tiba-tiba musik yang sedang diputar di laptopnya mati dengan sendirinya. Dia merasa ada yang tidak beres, tetapi mencoba untuk mengabaikannya dan menganggapnya sebagai gangguan teknis belaka. Ketika malam tiba dan Bang Gatan bersiap untuk tidur, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Awalnya, dia mengira itu hanya imajinasinya. Namun, saat dia berusaha untuk tidur, ketukan di pintu kamarnya membuatnya terbangun. Dengan jantung berdebar, dia berlari ke pintu dan membuka, tetapi tidak ada siapapun di luar. Kejadian-kejadian aneh ini terus berlanjut. Suatu pagi, saat dia hendak berwudu, tiba-tiba keran air di kamar mandinya mati. Dia mencoba memutar tombolnya, tetapi tidak ada air yang keluar. Merasa terganggu, Bang Gatan berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan aktivitasnya. Saat menjalankan salat, dia merasakan ada sesuatu yang memperhatikannya dari belakang. Dia menoleh, tetapi tidak melihat siapa-siapa. Rasa ketidaknyamanan semakin menghantuinya, dan saat ia melipat sajadah setelah salat, sosok nenek-nenek tiba-tiba muncul di depannya. Dengan wajah keriput dan tatapan kosong, nenek itu seolah memperingatkan Bang Gatan untuk tidak mengambil jalan yang salah. Keesokan harinya, Bang Gatan menceritakan semua pengalamannya kepada temannya, Bang Pirman. Dia berharap mendapatkan dukungan atau solusi dari sahabatnya. Namun, Bang Pirman hanya mengerutkan kening dan mengingatkan Bang Gatan untuk segera pindah. Kos ini tidak baik, Gatan. Banyak yang bilang ada yang tidak beres di sini, ucapnya dengan nada serius. Tapi Bang Gatan, terjebak antara rasa ingin tahunya dan ambisi untuk sukses, memilih untuk tetap tinggal. Dia merasa bahwa tidak ada halangan yang bisa menghentikannya untuk maju. Namun, semakin dia mengabaikan peringatan tersebut, semakin sering kejadian aneh terjadi. Suatu malam, saat dia sedang memasak, tiba-tiba panci yang sedang dipanaskan jatuh dari kompor tanpa sebab. Dia terkejut dan merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Kejadian itu membuatnya berpikir kembali, apakah ada yang mengawasinya. Rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tetap berusaha untuk tidak terpengaruh. Di malam berikutnya, saat dia hendak tidur, kakinya ditarik dengan lembut. Dia terbangun dan melihat lemari belajarnya bergeser tanpa ada angin atau gerakan dari dirinya. Rasa ketidakpastian dan ketakutan semakin menggigit, dan Bang Gatan mulai meragukan keputusan untuk tetap tinggal. Dengan perasaan campur aduk, Bang Gatan berusaha untuk tidur dan berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, malam demi malam, teror yang mengganggu semakin nyata. Hatinya mulai dipenuhi oleh rasa takut yang tak terlukiskan. Dia tahu, teror ini bukan hanya sekadar imajinasi, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap dari yang bisa dia bayangkan. Melalui pengalaman itu, Bang Gatan mulai menyadari bahwa kehidupan di kos bukan hanya tentang mencari kebebasan,
tetapi juga tentang menghadapi kegelapan yang bisa mengintai di sudut-sudut yang paling tidak terduga. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gangguan sehari-hari yang sedang menantinya, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Menggali kegelapan. Setelah pengalaman-pengalaman aneh yang terus menghantuinya, Bang Gatan merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Suara ketukan di pintu, sosok nenek yang muncul tanpa diundang, dan berbagai kejadian aneh lainnya membuatnya semakin cemas. Dia mulai berpikir bahwa mungkin ada alasan di balik semua ini. Ketika kembali ke rutinitasnya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya setiap kali dia berusaha untuk fokus pada usaha kulinernya. Suatu malam, setelah mengalami ketakutan yang cukup mendalam, Bang Gatan memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kosnya. Dia membuka internet dan mulai mencari tahu sejarah tempat tinggalnya. Dalam pencariannya, dia menemukan forum diskusi yang membahas tentang berbagai kos di Jakarta, termasuk kos tempatnya tinggal. Sebuah cerita mencuri perhatiannya. Cerita itu menceritakan tentang seorang nenek yang dulunya tinggal di kos tersebut. Menurut cerita, nenek itu dikenal sebagai seorang dukun yang melakukan pesugihan. Banyak penghuni kos yang pernah mengaku mendapatkan kekayaan setelah melakukan ritual dengannya, tetapi dengan harga yang harus dibayar tumbal. Bang Gatan merasa merinding saat membaca cerita itu. Dia tidak pernah mengira bahwa tempat tinggalnya menyimpan kisah kelam semacam itu. Keesokan harinya, dia menceritakan temuannya kepada Bang Pirman saat mereka bertemu di kafe. "Pir, kamu tidak akan percaya. Aku menemukan informasi tentang kos ini. Ternyata ada nenek dukun yang dulu tinggal di sini dan melakukan pesugihan," ungkap Bang Gatan dengan suara bergetar. Bang Pirman mengerutkan dahi. "Jadi, kamu benar-benar percaya dengan cerita-cerita itu?" "Banyak orang yang berlebihan dalam bercerita. Mungkin itu hanya mitos," jawabnya skeptis. Namun, Bang Gatan merasa tidak bisa mengabaikan perasaan takut yang terus menghantuinya. "Tapi, Pir, semua kejadian aneh yang terjadi padaku, apa itu juga kebetulan?" tanya Bang Gatan, nada suaranya mulai menunjukkan ketidakpastian. Bang Pirman hanya menggelengkan kepala. "Kalau kamu merasa tidak nyaman, lebih baik kamu pindah. Jangan sampai kamu terjebak dalam hal-hal yang tidak perlu," sarannya. Meskipun nasihat itu masuk akal, ambisi Bang Gatan untuk sukses sebagai pedagang UMKM membuatnya ragu untuk pindah. Dia merasa bahwa jika dia pergi, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Dia bertekad untuk tetap tinggal dan menghadapi ketakutannya. Hari-hari berlalu, dan kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu ketika, saat Bang Gatan sedang memasak, panci yang sedang dipanaskan tiba-tiba jatuh dari kompor tanpa sebab yang jelas. Dia terkejut dan langsung memeriksa apakah ada yang mengganggu. Namun, tidak ada siapapun di sekitarnya. Rasa cemas mulai merayap ke dalam hatinya, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Ketika malam tiba, dia berusaha untuk tidur, tetapi ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih menakutkan. Bang Gatan terbangun, merasa ketakutan dan bingung. Dia berusaha untuk tidak panik, tetapi setiap ketukan seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, saat dia mencoba berdoa, dia merasakan ada sosok di belakangnya. Dengan cepat, dia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Dia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya ilusi. Namun, saat dia melipat sajadah setelah berdoa, sosok nenek itu tiba-tiba muncul di depannya, menatapnya dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Bang Gatan terkejut dan mundur beberapa langkah, berusaha untuk menjauh dari sosok itu. "Apa yang kamu inginkan?" teriaknya, suaranya bergetar. Nenek tersebut tidak menjawab, hanya menatapnya tajam. Di saat itu, Bang Gatan merasakan ketakutan yang mendalam, seolah ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Keesokan harinya, Bang Gatan merasa hampa. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada usahanya. Dia merasa terjebak antara keinginannya untuk sukses dan ketakutannya terhadap sosok nenek yang terus menghantuinya. Dia mulai mencari cara untuk mengusir sosok tersebut,
meski dia tahu bahwa itu mungkin bukan solusi yang baik. Dia melakukan ritual kecil-kecilan, seperti menyalakan dupa dan berdoa, berharap bisa mengusir kehadiran yang mengganggu. Namun, alih-alih merasa lebih baik, situasi menjadi semakin buruk. Sekarang, dia bisa merasakan kehadiran nenek itu bahkan saat siang hari. Suara berbisik, ketukan, dan berbagai kejadian aneh lainnya semakin membuatnya tertekan. Suatu malam, saat dia sedang menulis rencana usaha di meja, lampu tiba-tiba padam dan menyala kembali dengan sendirinya. Dalam kegelapan, dia merasakan sosok yang berdiri di belakangnya. Dengan berani, dia menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Dia merasa terjebak dalam permainan kegelapan yang tidak dia inginkan. Dalam keadaan putus asa, Banggatan kembali berusaha untuk mencari tahu lebih banyak tentang nenek itu dan ritual pesugihan yang mungkin pernah dilakukan. Dia mulai mengunjungi tempat-tempat yang menjual buku-buku tentang spiritualitas dan mistis. Di sana, dia menemukan banyak informasi yang membuatnya semakin bingung. Semakin dalam Banggatan menggali, semakin dia merasa terjebak. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi kekayaan yang diinginkannya terus menggoda. Dia berada di persimpangan jalan, terjebak antara ambisi dan kegelapan yang mengintainya. Rasa ketidakpastian dan ketakutan mulai menyelimuti setiap langkahnya. Kondisi ini membuatnya merenungkan kembali pilihan-pilihannya. Apakah dia akan terus mencari kekayaan dengan cara yang salah, ataukah dia akan berpaling dan mencari jalan yang benar? Namun, dengan setiap keputusan yang dia ambil, bayangan nenek itu selalu ada, seakan mengingatkannya bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan yang diambil. Dia merasa seolah-olah hidupnya sudah terjalin dengan takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ketika Tumbal dipanggil, kehidupan Banggatan semakin tidak menentu setelah berbagai kejadian aneh yang terus menghantui dirinya. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan cemas dan ketakutan, seolah dunia di sekelilingnya telah berubah menjadi mimpi buruk. Dia merasa terjebak dalam pusaran kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Ketika malam tiba, sosok nenek itu selalu kembali, menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh misteri. Setelah merenungkan banyak hal, Banggatan memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh mengenai nenek itu dan ritual pesugihan yang mungkin pernah dilakukan. Ia mulai mengunjungi tempat-tempat yang menjual buku-buku mengenai mistis dan spiritualitas. Di sana, ia menemukan berbagai informasi tentang pesugihan dan konsekuensi yang harus dibayar oleh mereka yang mencari kekayaan dengan cara yang salah. Dia membaca bahwa banyak orang yang terjebak dalam pesugihan, kehilangan diri mereka sendiri dalam proses tersebut. Ritual yang dilakukan seringkali melibatkan tumbal, a very high price to pay for wealth. Ketika membaca hal ini, Banggatan teringat bahwa nenek itu selalu muncul di saat-saat terpenting, dan dia mulai merasa bahwa dia mungkin merupakan bagian dari permainan yang lebih besar. Suatu malam, saat dia sedang mempersiapkan makanan di dapur, tiba-tiba panci yang sedang dipanaskan jatuh tanpa sebab yang jelas. Suara denting logam itu mengusik ketenangan malam, dan Banggatan merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Dia merasakan kehadiran yang mengancam dan segera berusaha untuk mengabaikannya. Namun, rasa takut itu terus menggerogoti hatinya. Malam berikutnya, saat dia berusaha tidur, dia merasakan sesuatu yang menarik kakinya. Dia terbangun dengan panik, melihat lemari belajarnya bergeser seolah ada yang menggerakkannya. Dalam kepanikan, dia berlari keluar kamar dan duduk di tangga, berusaha menenangkan diri. Ketika melihat sekeliling, dia merasakan bahwa kos ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebuah penjara yang mengekang dirinya. Hari-hari berlalu, dan ketidaknyamanan yang dirasakannya semakin menjadi-jadi. Dia mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, seakan ada bisikan yang memanggil namanya. Suara itu mengganggu pikirannya, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang meminta untuk dipenuhi. Dalam keputusasaannya, Banggatan mulai melakukan ritual kecil, berharap bisa mengusir sosok nenek itu. Dia membeli dupa dan mulai menyalakannya setiap malam, berharap aromanya bisa mengusir kehadiran yang mengganggu. Namun, setiap kali dia berdoa,
dia merasakan ada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya, seolah-olah sosok nenek itu semakin kuat dengan setiap usaha yang dia lakukan. Rasa putus asa semakin menghantuinya, dan dia mulai merasa bahwa dia tidak bisa melawan kekuatan yang lebih besar. Suatu malam, ketika dia sedang berdoa, lampu di kamarnya tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, dia merasakan udara di sekelilingnya menjadi dingin, dan suara ketukan kembali terdengar dari pintu. Dengan jantung berdebar, dia berusaha untuk tidak panik dan memutuskan untuk membuka pintu. Namun, saat dia melakukannya, tidak ada siapa-siapa di luar. Rasa takutnya semakin dalam, seolah dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Ketika dia kembali ke tempat tidurnya, dia merasakan sosok nenek itu berdiri di sudut ruangan. Dalam cahaya remang-remang, dia bisa melihat wajah nenek itu, keriput dengan mata yang kosong, seolah-olah menunggu sesuatu. "Apa yang kamu inginkan?" teriak Banggatan, suaranya menggema di dalam ruangan. Namun, nenek itu hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, Banggatan merasa sangat terpukul. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada usahanya, pikirannya terus melayang pada sosok nenek dan pesan yang mungkin ingin disampaikannya. Dia merasa terjebak dalam sebuah siklus tanpa akhir, dan rasa penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Bertemu dengan Bang Firman di kafe, dia menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. "Pir, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang menuntutku untuk melakukan sesuatu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," ungkapnya, wajahnya tampak pucat. Bang Firman memperhatikan dengan serius. "Gatan, mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk pindah. Jika ini berhubungan dengan pesugihan, bisa jadi kamu sudah terjebak dalam permainan yang tidak bisa kamu kendalikan," sarannya. Namun, Bang Gatan merasa bingung. Di satu sisi, dia ingin pergi dari kos itu dan mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi di sisi lain, ambisinya untuk sukses membuatnya tetap bertahan. Dia merasa bahwa jika dia pergi, dia akan kehilangan semua usaha yang telah dia bangun. Malam berikutnya, saat dia duduk di meja belajar, tiba-tiba dia merasakan angin dingin yang berhembus di dalam kamarnya. Dia menoleh dan melihat nenek itu berdiri di depannya, lebih dekat dari sebelumnya. "Kamu harus memilih," suara nenek itu terdengar lembut tetapi penuh penekanan. "Ambil jalanmu, atau bayar harganya." Kata-kata itu membuat Banggatan terjerumus dalam ketakutan dan kebingungan. Dia merasakan getaran di seluruh tubuhnya, seolah-olah nenek itu sedang memperingatkannya tentang konsekuensi dari tindakannya. Dalam keadaan putus asa, dia berusaha untuk menolak kehadiran nenek itu dan berdoa agar semua ini segera berakhir. Namun, sosok nenek itu tetap hadir di dalam pikirannya, dan Banggatan mulai menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginannya untuk sukses, dan itu membuatnya semakin terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak berujung. Dengan setiap malam yang berlalu, Banggatan semakin merasakan tekanan dari sosok nenek itu. Dia tahu bahwa saatnya akan tiba di mana dia harus membuat pilihan, antara mengejar kekayaan dengan cara yang keliru atau menghadapi kegelapan yang mengancam hidupnya. Dia merasakan bahwa dia harus memutuskan, dan keputusan itu akan menentukan nasibnya selamanya. Pilihan terakhir, Banggatan terbangun dalam keadaan bingung dan cemas. Beberapa malam terakhir telah menjadi mimpi buruk yang terus berulang, dan sosok nenek itu semakin sering menghantuinya. Setiap kali dia mencoba untuk tidur, dia terbangun dengan rasa ketakutan yang semakin mendalam, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan. Saat melihat ke cermin, dia tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya terlihat lelah dan pucat, seolah semangat hidupnya perlahan-lahan diambil oleh kegelapan yang mengintainya. Pagi itu, saat mempersiapkan makanan untuk usaha kecilnya, Banggatan merasa tertekan. Suara ketukan di pintu, bisikan misterius, dan kehadiran nenek itu terus mengganggu pikirannya. Dia merasa terjebak dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Dalam keadaan putus asa, dia kembali merenung, mempertimbangkan semua yang telah terjadi. Apakah ini semua hanya ilusi,
atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang berusaha disampaikan. Setelah berhari-hari terjebak dalam ketidakpastian, Bang Gatan memutuskan untuk mencari bantuan. Dia mengingat bahwa beberapa temannya pernah menyebut seorang paranormal yang dikenal dapat membantu orang-orang yang terjebak dalam situasi sulit. Dengan harapan, dia menghubungi paranormal tersebut dan membuat janji untuk bertemu. Hari pertemuan itu tiba, dan Bang Gatan merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Saat dia memasuki ruang praktik paranormal, dia disambut oleh seorang wanita tua dengan aura yang tenang. "Aku sudah menunggu kedatanganmu," ucapnya dengan suara lembut. Bang Gatan merasa seolah-olah wanita itu bisa membaca pikirannya tanpa dia harus mengucapkan sepatah kata pun. Wanita itu meminta Bang Gatan untuk duduk dan mulai mempelajari energinya. Dia menyalakan dupa dan mengamati kartu tarot yang tersebar di atas meja. Setelah beberapa saat, wanita itu menatapnya dengan serius. "Kamu sedang dihadapkan pada pilihan yang sangat penting. Ada kekuatan yang menginginkanmu, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk memilih jalanmu sendiri," ujarnya. Bang Gatan mendengarkan dengan seksama, hatinya berdebar. "Apa yang harus saya lakukan? Saya merasa terjebak dan tidak tahu harus kemana," keluhnya. "Pesugihan bukanlah jalan yang benar. Jika kamu terus melanjutkan, akan ada harga yang harus dibayar. Kekuatan itu mengharapkan tumbal. Kamu harus memilih, apakah kamu akan membayar harga tersebut ataukah kamu akan melepaskan ikatan itu dan mengambil jalan yang benar," jelas wanita itu. Kata-kata itu membuat Bang Gatan merenung. Dia teringat kembali pada semua kejadian yang telah terjadi, sosok nenek, ketukan di pintu, dan suara yang memanggilnya. Dia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal sepele. Dia harus memilih antara terus terjebak dalam permainan berbahaya ini atau mengambil risiko untuk melepaskan diri. Setelah konsultasi dengan paranormal, Bang Gatan merasa sedikit lebih tenang. Dia kembali ke kosnya dengan tekad baru. Namun, saat malam tiba, sosok nenek itu kembali menghantuinya. Kali ini, nenek itu berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dengan tatapan yang penuh harapan. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri," suara nenek itu terdengar lembut namun menakutkan. Bang Gatan merasa ketakutan dan putus asa. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya terjebak di tenggorokannya. Dia tahu bahwa sosok nenek itu bukan sekadar hantu biasa, dia adalah representasi dari semua pilihannya yang keliru. Dalam keadaan tertekan, dia berusaha untuk berdoa, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengintainya. Malam itu, dia terbangun dari mimpi buruk, merasakan kehadiran nenek tersebut di sampingnya. "Aku tidak akan pergi. Kamu harus membayar harga yang telah kamu pilih," bisiknya. Bang Gatan merasa terjebak dalam cengkeraman ketakutan yang semakin menguat. Keesokan harinya, saat dia berjualan di pinggir jalan, Bang Gatan melihat seorang pengemis tua yang terkulai. Melihatnya, dia teringat akan nenek yang selalu menghantuinya. Dia merasa seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan melalui sosok pengemis itu. Bang Gatan mendekatinya dan memberikan beberapa makanan yang ia jual. Pengemis itu menatapnya dengan mata yang penuh rasa syukur, seolah-olah memahami perjuangan yang sedang dialami Bang Gatan. Kejadian itu memberinya sedikit harapan. Dia mulai merenungkan kembali pilihan yang harus diambil. Dia menyadari bahwa untuk melepaskan diri dari kegelapan, dia harus melakukan sesuatu yang baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dia merasa tergerak untuk membantu sesama, dan mungkin itu adalah jalan untuk keluar dari ikatan yang mengikatnya. Malam berikutnya, Bang Gatan memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan. Dia menyalakan dupa, menyiapkan air suci, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia meminta pengampunan atas semua keputusan yang telah dia ambil dan berjanji untuk tidak terjebak dalam pesugihan. Dia berusaha untuk menutup pintu pada masa lalu dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ketika dia melaksanakan ritual tersebut, dia merasakan hawa dingin kembali menyelimuti ruangan. Sosok nenek itu muncul sekali lagi, tetapi kali ini, dia tidak terlihat menakutkan. Nenek itu menatapnya dengan tatapan yang penuh harapan,
seolah memberitahu bahwa Bang Gatan telah mengambil langkah yang benar. "Pilihlah jalanmu, dan lepaskan dirimu," katanya, suaranya kini terdengar lembut. Bang Gatan merasa terharu. Dia menyadari bahwa semua ini adalah tentang pilihan yang dia buat. Dia memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya dan tidak terjebak dalam kegelapan. Dengan tekad bulat, dia melanjutkan ritualnya, berdoa agar semua ikatan yang mengganggu bisa lepas. Malam itu, Bang Gatan merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi dia siap menghadapi apapun yang akan datang. Dia bertekad untuk tidak kembali ke jalan yang keliru dan memilih untuk hidup dengan cara yang benar. Dengan keputusan itu, dia merasakan beban yang selama ini mengikatnya mulai menghilang, memberi ruang bagi harapan dan kebangkitan. Namun, dia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dia harus terus berjuang melawan bayang-bayang yang mungkin akan terus menghantuinya. Bang Gatan bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang, dengan keyakinan bahwa dia kini memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri. Kembali ke awal, setelah melalui perjalanan yang penuh liku dan kegelapan, Bang Gatan merasakan semangat baru dalam hidupnya. Keputusan untuk melepaskan diri dari ikatan pesugihan dan memilih jalan yang benar membawa rasa lega yang mendalam. Namun, dia juga menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir begitu saja. Dia harus terus berjuang untuk membangun kembali hidupnya dan menghindari godaan kegelapan yang pernah mengintainya. Dengan tekad bulat, Bang Gatan mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengembangkan usahanya dengan cara yang lebih baik. Dia memutuskan untuk menjual makanan ringan yang lebih sehat dan berkualitas, berharap bisa menarik lebih banyak pelanggan. Dia ingin usaha ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Setiap pagi, Bang Gatan bangun lebih awal untuk mempersiapkan dagangannya. Dia menghabiskan waktu berbelanja bahan-bahan segar dan berkualitas, serta berinovasi dengan resep baru. Dia merasa bersemangat dan hidup kembali, seolah-olah beban yang selama ini mengikatnya telah terangkat. Meskipun terkadang rasa takut masih menghantuinya, dia berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai dirinya. Namun, saat malam tiba, kenangan akan sosok nenek itu masih membayangi pikirannya. Meski tidak lagi melihatnya secara langsung, Bang Gatan merasa bahwa bayangannya tetap ada, mengingatkannya untuk tidak kembali ke jalan yang salah. Dia sering merenungkan pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya, berusaha mengambil hikmah dari semua itu. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Bang Gatan duduk di teras kosnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Dia merenungkan perjalanan hidupnya, dari seorang pemuda yang penuh harapan hingga terjebak dalam kegelapan, dan kini berusaha bangkit kembali. Dia merasa bersyukur atas pelajaran yang didapatkan, meskipun harus melalui jalan yang menyakitkan. Dalam pikirannya, dia teringat akan pengemis tua yang ditemuinya beberapa waktu lalu. Dia merasa tergerak untuk melakukan lebih banyak hal baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Bang Gatan bertekad untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama di lingkungan sekitarnya. Dia mulai merencanakan kegiatan amal kecil-kecilan, seperti memberikan makanan kepada para pengemis dan anak-anak yang kurang mampu. Hari-hari berlalu, dan usaha Bang Gatan mulai membuahkan hasil. Dagangannya semakin dikenal, dan pelanggan mulai berdatangan. Namun, rasa takut yang pernah menyelimuti hidupnya tidak sepenuhnya hilang. Dia sering terbangun di malam hari, merasakan kehadiran yang seolah-olah menantinya. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu adalah kenangan yang harus dia tinggalkan, tetapi bayangan nenek itu masih membayangi pikirannya. Suatu malam, saat dia sedang menyiapkan makanan untuk kegiatan amal yang akan diadakan, sebuah suara menyentuh hatinya. "Kamu telah membuat pilihan yang benar," suara itu terdengar lembut, seolah datang dari dalam dirinya. Bang Gatan menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Dia tersentuh oleh kata-kata itu dan merasa bahwa itu adalah dorongan untuk terus melanjutkan jalan yang telah dia pilih. Hari kegiatan amal pun tiba. Bang Gatan mengundang beberapa temannya untuk membantunya menyiapkan makanan dan membagikan kepada mereka yang membutuhkan.
Melihat wajah-wajah bahagia mereka saat menerima makanan membuatnya merasa puas. Dia merasa seolah-olah telah menemukan kembali tujuannya dalam hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Malam itu, saat dia beristirahat setelah kegiatan berlangsung, Ban Gatan merasa damai. Dia menatap langit malam yang sama dan merasa seolah-olah beban di hatinya perlahan-lahan menghilang. Dia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dia siap menghadapinya dengan semangat baru. Dia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan kegelapan dan memilih jalan yang lebih baik. Namun, dia juga menyadari bahwa untuk sepenuhnya lepas dari masa lalu, dia harus terus belajar dan berkembang. Dia mulai membaca lebih banyak buku tentang spiritualitas dan kehidupan yang positif, berusaha untuk mengisi pikirannya dengan hal-hal yang baik. Dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitarnya. Ban Gatan merasa bahwa dia telah kembali ke awal, tetapi kini dengan perspektif yang lebih baik. Dia bertekad untuk tidak pernah lagi terjebak dalam kegelapan, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Dia percaya bahwa dengan setiap langkah yang diambil, dia semakin mendekati kebahagiaan sejati. Cerita ini berakhir dengan Ban Gatan yang melanjutkan hidupnya dengan penuh harapan. Meskipun bayangan masa lalu masih ada, dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya sendiri. Dia siap untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, dengan keyakinan bahwa setiap pilihan yang diambil adalah langkah menuju cahaya, bukan kegelapan.